Selamat pagi semuanya, Andalers. Pagi. Kedengeran sih suaranya? Selamat pagi, Mbak Rani. Selamat pagi, Rani. Selamat pagi. Oke. Seperti yang kita tahu ya, member meeting ini kan diadain setiap bulan nih. Nah, kebetulan ini yang 1 Maret saya yang jadi hostnya. Oke, nah mungkin kita lihat dulu ya agenda kita hari ini. Nah, ini untuk rundown acaranya, jadi nanti ada Handlers nih, ada sekitar 5 orang yang nanti kita akan ajak kenalan dan ngobrol sama mereka. Lalu ada breakout session, ada juga untuk diskusi terkait sharing buku akan dibawakan oleh Rafdina dan sharing dari Pak Indra, gitu ya. Ini kira-kira rundown acaranya. Acara selanjutnya itu book sharing. Ini dari Raudina Hudini. Itu tentang bicara itu ada seninya, oleh Osufian. Nah, mungkin dari Raudina dipersilakan untuk sharing. Membuang rasa takut. Osuyang memulai poin membuang rasa takut ini dengan contoh Barack Obama. Dan dia mencintai apa yang dia kerjakan lebih dari siapapun gitu. Jadi itu menumbuhkan rasa percaya diri bagi dia. Nah, di sini si Oh Soo-yang menuliskan 4 tips gitu untuk menghilangkan rasa gugup dan menjadikan itu keberanian. Yang pertama itu, pikirkan bahwa pendengar kita adalah orang yang bukan yang akan menilai kita, tapi orang yang siap untuk mendengarkan cerita kita. Kalian bisa imajinasikan atau gambarkan gitu orang yang audiens di depan kalian ini agar kalian lebih nyaman gitu. Coba bayangkan gitu menurut kalian tuh bagaimana orang di depan kalian untuk. Yang kedua, menghindari merendahkan kapasitas diri. Jadi ini baiknya di awal itu kita tidak mengucapkan kalimat seperti saya banyak kekurangan atau saya tidak sempat mempersiapkan ini dengan baik. Nah, yang terakhir itu mengucapkan mantra gitu. Ini mungkin bisa membangkitkan kepercayaan diri kita sendiri gitu dengan kita berkata kepada diri kita sendiri, aku yang terbaik, atau hari ini aku menyajikan presentasi yang terbaik. Nah, ini 4 hal yang menjadikan kita menghilangkan rasa. Selanjutnya masih di bab 1 ini ada poin mengubah cara bicara, mengubah hidup. Si Oh Soo-yang memberikan intro bahwa mencontohkan public figure itu Oprah Winfrey. Ceritakan latar belakangnya juga dia lingkungan yang kumuh gitu, bahkan tidak memiliki prestasi akademis dan masa lalu dia yang mungkin mengalami kekerasan dan sebagainya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang hebat sekarang gitu? Karena melalui bicaranya yang mengubah hidupnya gitu. Nah, di sini ada kutipan yang saya ambil dari buku yang bagus itu, hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan perilaku dan pikiran. Masih di bab 1 ini ada poin mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Trik khusus atau poin penting khusus dari si Oh Soo-yang ini sebenarnya pasti gitu. Nah, si Oh Soo-yang ini menjawab, bila ingin sukses, berbicaralah seperti orang sukses. Nah, di sini juga ada kutipan pakar pengembangan diri Brian Tracy mengatakan bahwa bertingkah seperti orang sukses adalah kunci menjadi sukses dan menyarankan untuk segera melakukan 3 hal. Yang pertama, putuskan bahwa Anda akan terlihat seperti orang sukses dari segala sisi. Lalu cari orang sukses di perusahaan Anda dan ikutilah sebagai panutan. Dan yang ketiga, pedulilah terhadap penampilan Anda. Jadi kita bisa terbawa juga akan, berarti saya juga harus berbicara atau berkomunikasi seperti layaknya penampilan saya seperti orang sukses. Bab 1 sudah, saya ambil poin menarik dari bab 2. Yang pertama itu pertanyaan wujud ketertarikan. Jadi di sini Oh Soo-yang itu juga mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana supaya saya bisa berdialog dengan baik dengan orang tua saya ya? Kebanyakan orang-orang yang bertanya ini tidak tahu teknik untuk berkomunikasi itu sendiri seperti apa di kehidupan nyata gitu. Nah, si Oh Soo-yang ini merumuskan rumus komunikasi, yaitu C sama dengan Q, X, P, X, R atau communication sama dengan question, express, X reaction. Yaitu komunikasi adalah dari pertanyaan, pujian, dan reaksi. Gitu.
Pertama, question atau pertanyaan. Pertanyaan ini bisa dibilang sebagai dasar komunikasi gitu. Karena pertanyaan ini timbul akibat adanya ketertarikan kita terhadap lawan bicara kita gitu. Nah, komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicaranya. Berbicara tanpa ketertarikan sama saja berbicara dengan tembok. Nah, selanjutnya praise atau pujian gitu. Pujian ini termasuk hal penting gitu ya dalam komunikasi karena bisa membentuk hubungan menjadi kokoh gitu. Pujian harus dilatih juga gitu karena biar kita bisa mengeluarkan pujian yang tepat gitu di situasi dan kondisi yang kita hadapi. Selanjutnya reaksi. Reaksi ini timbul karena kita mendengarkan. Ini menurut saya penting sih mendengarkan. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang hebat. Setelah kita mendengarkan, kita tahu apa yang dia sampaikan, apa yang dia rasakan, baru kita bisa bereaksi tadi. Nah, mendengarkan ini ya juga sama seperti tadi butuh latihan gitu ya. Gimana cara kita bisa mendengar sampai habis, tidak memotong pembicaraan orang atau tidak mau terlihat hebat gitu dibandingkan orang yang kita bicara. Di sini disebutkan ada penelitian bahwa sekitar 34,4% gitu pasangan ngobrol kurang dari 30 menit dalam sehari. Nah, di sini Austria menekankan bahwa yang terpenting itu bukanlah waktu, melainkan kemampuan berdialognya. Jadi, walaupun dengan waktu yang sedikit, jika kualitasnya itu berdialognya bagus, jadi sebenarnya itu bukan merupakan suatu masalah gitu. Ya, Kak. Oke. Next, mungkin kita ke Pak Indra kali ya. Karena ini waktunya sharing dari Pak Indra. Dari Pak Indra mungkin dipersilakan, Pak. Thank you, Rani. Ya. Saya share slide ya. Oke. Menarik sekali tadi Rara sharingnya ya tentang komunikasi. Karena saya lihat memang komunikasi jadi penting banget. Nah, tadi ada dijelaskan tentang pemuji gitu ya. Jadi dulu saya nggak bisa memuji orang. Nah, jadi latihan saya yang 10.000 jam itu benar. Saya latihan gitu di awal. Komunikasi jadi penting karena komunikasi itu adalah cara bagaimana kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, ada sih dengan cara membangun kemakmuran itu ada kaitannya enggak? Ya ada lah gitu. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, gimana bisa kita membangun kemakmuran gitu ya? Nggak bisa gitu. Nah, teman-teman semuanya, saya mau sharing tentang ini cara bangun kemakmuran ya. Banyak orang mengejar-ngejar uang gitu ya. Jadi uangnya yang dikejar, tapi dia nggak pernah mendapatkannya gitu. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar, uangnya larinya lebih cepat gitu. Jadi nggak bisa gitu. Ya, kita jangan ngejar uang. Gimana caranya uang itu datang gitu, gitu kan? Itu saya belajar dari MC itu tadi. Beneran? Iya, Pak. Ya, gimana caranya uang itu datang ke kita gitu ya. Nah, saya mau sharing tentang ini. Anda udah beberapa tahun sih kita ya beberapa waktu gitu kita ngejarin target gitu, tapi tidak pernah berhasil kita ngejarin target ya. Ya pernah berhasil, terus nggak berhasil gitu kan. Nah, terus pertanyaannya kan begini, apakah targetnya yang tidak realistik? Nah, kalau targetnya nggak realistik, yang bikin target kan yang ngejerin gitu. Jadinya harusnya realistis ya, karena bukan saya yang bikin targetnya gitu. Saya nggak pernah nargetin sih kayaknya. Tapi dibikin sama tim sales sendiri gitu ya. Ya kalau kekecilan saya bilang sih kecil amat gitu. Dia naikin. Terpaksa gitu ya. Apakah salah dalam menentukan target gitu ya? Itu pertanyaannya. Sehingga kita nggak achieve gitu. Saya lihat sebetulnya waktu beberapa kali kita nggak achieve target yang kita kejar, itu ada hal-hal yang saya lihat setelah
berapa kali gitu ya kita mengalami. Ini yang saya lihat. Nah, gini. Ini target customer. Jadi pada saat kita menentukan target, benar nggak customernya udah benar? Berapa sih jumlah customer yang ada? Ya udah benar gitu. Kita udah tahu targetnya berapa gitu. Nah, sehingga kita menentukan target di sini. Di sales menentukan target. Oke, targetnya orang perusahaan-perusahaan ini gitu. Tetapi ada satu hal yang kita lupa. Sales itu kan kerjanya jualan ya, menjual sesuatu. Nah, jadi pertanyaannya apa yang dijual? Apa yang harus dijual? Ya produk lah, ya APM 2016 itu gitu. Nah, gimana caranya saya bisa menjual APM 2016? Ya makin lama kan customernya makin sedikit ya. Produk ini yang harus kita buat gitu. Nah, produk seperti apa yang harus kita dibuat? Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, jadi pada saat kita menentukan target, di sales saja nih yang diutek-utek gitu. Ini target gitu. Nah, kita mengubah nih caranya gitu ya. Jadi kita harus berubah. Karena sales itu bisa terjadi karena menjual produk. Berarti produk ini harus tahu apa sih produk yang dibuat, ya nggak asal produk aja selesai gitu disuruh jual, ya nggak jalan juga gitu. Jadi harus ada kerjasama antara tim produk dan tim sales. Nah, tapi satu hal yang tadi hubungannya dengan mengejar kemakmuran ya. Artinya kita perlu kemampuan sales, iya. Tapi juga di samping itu kita perlu kemampuan juga untuk membangun produk, gitu ya. Jadi dua hal ini harus sama. Sekarang coba kita lihat ke pribadi. Bagaimana caranya kita menggapai ke personal dream gitu. Nah, tadi kan kalau kita lihat kita udah jualan, kita bisa jualan gitu. Nah, tapi kemampuan kita untuk membuat produk itu gimana gitu ya. Nah, saya mau analogikan satu perusahaan ini dengan personal gitu ya, dengan personal. Ada hubungannya ya, ada persamaannya. Coba sekarang kita lihat. Dalam personal itu, yang penting sebetulnya kita meningkatkan skill. Kenapa kita meningkatkan skill? Karena skill ini adalah produk tadi kalau di perusahaan. Yang dijual kan skill. Kalau di perusahaan yang dijual produk. Kalau di pribadi, di personal, yang kita jual skill. Nah, kalau kalian tidak punya skillnya, apa yang mau dijual? Siapa yang mau beli? Kagak ada gitu. Ya, jadi kalau kita lihat skill, itu apa aja intinya di dalam skill itu? Ya, dalam skill itu kalau kita lihat ada knowledge, ada training, ada pertumbuhan pribadi, ada kemampuan, ada pengalaman, di sini training, ada kompetensi gitu ya. Jadi di Andal kita pengen bahwa setiap orang yang ada di Andal itu kompetensinya naik, skillnya yang dimiliki naik gitu, berkembang, growth. Karena tagline kita adalah helping others grow. Nah, kita mau tuh memfasilitasi gimana supaya orang-orang ini bisa bertumbuh di dalam Andal. Nah, tadi Rara bicara tentang communication. Nah, communication itu adalah salah satu skill juga yang perlu kita asah gitu. Bagaimana kita bisa meningkatkan skill? Ya, kita harus mau belajar, kita harus mau berlatih, kita bisa gagal gitu. Karena pada saat kita mencoba hal baru, kita nggak tahu kan, kita gagal gitu ya. Tapi ya oke gitu, kita belajar lagi gitu. Apa sih, saya udah jarang yang negatif-negatif itu males gitu ya. Itu ya nggak akan bisa lah dapat skillnya gimana. Kalau dapat tantangan sedikit nyerah gitu, ya gimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita? Nggak mungkin lah gitu ya. Jadi tantangan, kesulitan di dalam kehidupan itu pasti ada, pasti akan kita hadapin. Tapi kalau kita bisa menghadapin itu, akibatnya adalah skill kita naik. Gini, bagaimana caranya kita membangun sesuatu kemakmuran? Kita butuh duit ya, kita butuh uang untuk membangun skill dan knowledge. Tapi skill dan knowledge ini akan menghasilkan uang. Jadi yang menghasilkan uang itu sebetulnya skill dan knowledge-nya yang menghasilkan uang di sini. Dan uang ini kita puterin lagi, kita akan mendapatkan skill dan knowledge di sini, gitu ya. Dan ini terus-menerus berputar makin gede. Ini siklusnya seperti ini.
Nah, jadi ini yang harus kita tingkatkan terus, knowledge dan skill gitu. Kalau orang yang dikejar uangnya, dia sumbernya sebetulnya ada di knowledge dan skill-nya di sini. Mungkin pada saat awal dia pindah, 2 tahun pindah. Jadi ceritanya kan saya pernah di rumah makan gitu beberapa tahun yang lalu, terus duduk di seberang sana ada anak muda baru kerja, rupanya karirnya bagus, cerita sama orang tuanya. Pak, kalau kerja tuh 2 tahun harus pindah, 2 tahun pindah. Karena kalau 2 tahun pindah itu gajinya pasti naik gitu. Iya sih gajinya naik. Tapi pertanyaan saya, dengan 2 tahun pindah itu skill apa yang didapetin? Nggak dapat banyak skillnya. Nah jadi dia nggak akan dapat skillnya, sumber duitnya nggak dapat gitu. Setelah 10 tahun kerja misalkan, itu beda hasilnya. Yang knowledge-nya banyak, 10 tahun, itu akan jauh lebih besar nantinya gitu ya kalau kita lihat gitu karena yang 10 tahun tapi menghadapi banyak tantangan dia akan lebih banyak skill dan knowledge-nya yang dia dapetin gitu. Jadi ini menurut saya siklusnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya membangun kemakmuran ya caranya seperti itu, bangunlah kita knowledge dan skill, maka di Andal kita tagline-nya adalah helping others grow. Bagaimana caranya kita membangun orang-orang yang ada di dalam kita, gitu ya. Cukup? Oke. Bapak ada yang mau disampaikan lagi nggak, Pak? Udah, dari saya udah, cukup. Kecuali ada yang nanya atau mau sharing. Oke.